Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan melihat sebuah paparan menarik yang akan disajikan oleh para murtadin dan juga oleh para calon murtadin yang saat ini sedang mencari kebenaran, bahkan rindu untuk dibaptis dan meninggalkan agama Islam, teman-teman. Ia tidak takut dengan apapun yang akan terjadi ketika ia meninggalkan agama Islam. Kita tahu bersama bahwa ajaran mereka mengajarkan bahwa setiap orang yang meninggalkan agama Islam wajib hukumnya untuk dipenggal. Abdul Somad mengatakan bahwa darahnya halal. Bahkan kitab mereka juga mencatat bahwa orang-orang kafir atau orang-orang yang meninggalkan agama Islam, mereka akan menjadi bahan bakar neraka, teman-teman. Salah satu contohnya adalah surat Al-Taubah ayat 73. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Inilah alasan mengapa banyak umat muslim tidak mau meninggalkan agamanya, walaupun di dalam agamanya mengajarkan sesuatu hal yang sangat-sangat mengandung kekerasan, teman-teman. Bersikap keraslah terhadap mereka. Ayat ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang yang kafir atau orang-orang yang di luar umat Islam harus dibunuh. Mereka tempatnya di neraka jahanam, kata mereka. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, bahwa orang-orang kafir ini akan menjadi bahan bakar neraka, teman-teman. Kalau kita lihat terjemahan atau tafsiran Kemendak RI tahun 2019 ini, dikatakan di sana, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafirlah yang akan menjadi bahan bakar neraka menurut mereka, teman-teman. Inilah kemungkinan alasan mengapa orang muslim takut untuk murtad, karena darah mereka akan halal. Kemudian mereka akan jadi bahan bakar neraka. Kemudian mereka juga pasti masuk ke dalam neraka. Tapi dalam kesempatan ini, teman-teman, kita akan menyimak bersama-sama sebuah paparan, sebuah pengakuan, bahkan sebuah kesaksian yang akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana apa yang diklaim atau apa yang diimani oleh umat muslim, bahkan apa yang tertulis di ayat-ayat yang kita baca tadi, semuanya ternyata tidak terjadi sampai hari ini, teman-teman. Dan hal ini akan dibukakan oleh para gurunda serta murtadin kita, dan juga orang-orang yang siap untuk murtad dan meninggalkan agama Islam. Mereka membongkar tidak ada fakta, tidak ada sejarah yang mengungkapkan bahwa orang yang murtad akan masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang murtad itu akan menjadi bahan bakar neraka. Hal itu semua dibungkam oleh para gurunda dan para murtadin kita pada kesempatan hari ini dan pada video yang akan kita saksikan ini. Bagaimana keseruannya dan apa saja isi fakta dan data-data yang akan kita simak bersama hari ini? Mari kita saksikan video selengkapnya. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen,
agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu, agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Pak De, tolong Pak De. Pak De tolong Pak. Pak De tolong dengarkan dulu ya. Saya tidak mau mengungkit-ungkit orang kafir, kitabnya orang kafir, karena saya belum mengerti, belum belajar. Tapi saya yang bikin bingung ini loh, agamaku, kitabku, tolong dijawab, bantu saya biar enggak murtad. Itu loh, saya nggak mau ngungkit-ungkit mereka. Jawab aja, ini saya dalam keadaan goyang loh Pak De. Kenapa semua yang ditanya saya itu nggak ada yang bisa jawab? Bu, gini, sekarang ada aplikasi, Bu. Coba ibu ini atau aplikasi yang mudah, tulisannya gede itu Quran terjemah Kemenak. Itu nanti ibu bisa memahami, baca sedikit-sedikit, Bu. Coba dipahami, Bu. Kalau nanti baca itu terbuka, nanti bisa Pak De, saya tafsir Jalalain punya, Pak De, yang terjemahan bahasa Indonesia ada, malah tambah bingung. Tambah bingung. Punya. Kamu tambah bingung, Bu? Iya. Nah, berarti ibu ini tertutup ibu ini tertutup artinya, nuraninya tertutup kalau. Lah kamu setidaknya gak bisa ngejelasin, kamu aja ditanya bingung gitu kok Pak De. Tertutup gimana? Kan saya mau ini kemenak nih. Mana yang mau dibaca? Ayo, ibu ini coba mungkin salah satu ayat atau beberapa ayat apa mungkin saya jawab itu untuk mungkin pertanyaan terakhir. Pak De, tanyakan Pak De tahu gak yang orang-orang yang bertorekat? Torekat. Tahu? Tahu? Torekot dia gak paham, Bu. Dia tuh Islam gadungan, dia tuh masih Islam KTP, Bu. Mana kan kita komunitas itu tasawuf sama torekot saya bukan komunitas. Iya. Hah? Enggak beda, enggak ada hubungannya sama tasawuf, enggak ada hubungannya sama tasawuf. Tarekat, euy. Pak De, orang yang udah masuk tarekat itu kan orang yang terjaga lah ketauhidannya, berdoanya, udah runut gitu kan? Itu Pak De ya? Ya, maksudnya baca tahlilnya udah diatur, sholawatnya udah diatur. Terus kalau misalnya ada sesuatu hajat, baca gitu loh amalan-amalannya. Bu, kamu cuma lihat luarnya aja, Bu. Kamu cuma lihat luarnya aja. Enggak gitu juga, Pak De. Dengerin dulu, Pak De. Kan yang udah torekat itu amalannya oke. Maksudnya lah udah dekat amalan lah ke tradisi, Allah. Bu, nanti kamu ini. Ya, saya melihat ibu ini nanti tradisi. Oke Pak De, dengerin Pak De, itu orang torekat itu baca tahlilnya nggak kelewat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholawatnya setiap hari nggak kelewat. Tapi doanya nggak dikabul-kabul, gimana itu? Nah, kamu tahu apa yang diminta nggak? Yang diminta apa? Yang diminta ya, banyak lah, privasi lah. Gimana sih, masa harus diceritakan? Dan saya salah satu anggota yang udah pernah maksud orang torekot.
Ya. Ya Allah. Ya. Ya. Lah. Tolong Pak De, makanya tolong selamatkan saya, jawab pertanyaan saya. Itu yang tadi masalah makam aja nggak terjawab. Ini ibu ini kelihatannya tertutup untuk memahami Al-Quran, Bu. Aduh. Jangan kebiasaan ngatain orang tertutup. Justru itu dia minta petunjuk mau belajar sama Pak De. Pak De jawab aja. Pak De sendiri aja nggak ngerti. Dan dia pesantren 7 tahun udah Pak De baca Arab aja nggak ngerti. Aduh. Kita punya terjemah pola tafsir Jalalain kok masih bingung. Itu kan memang hati tertutup itu tadi yang Allah membiarkan sesat, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Wah, berarti yang membuat sesat Allah dong. Allah dong yang menyesatkan Ibu Putri. Allah membiarkan sesat seseorang. Allah membiarkan Ibu Putri sesat, begitu. Tujuannya apa? Iya. Itu kan pilihan. Iya. Gimana? Pak De. Allah yang menyesatkan kok gimana sih? Pak De. Iya. Apa? Artinya Pak De tadi mengatakan 200 kali. Masa saya masih disesatkan aja Pak De? Masih disesatkan, orang dia udah tarekat kok. Kamu yang menyesatkan siapa, Bu? Loh, percaya tafsir boleh nggak? Allah, kan yang menyesatkan Allah. Padahal saya nih Pak De ya, saya itu Pak De, dengerin dulu. Kan kata Pak De tadi Allah yang menyesatkan, tertutup. Padahal saya itu dengerin dulu. Padahal saya udah berusaha ya Pak De, pingin yang terdekat, pingin mendekatkan diri kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Saya sehari 200 kali memuji Allah, bersolawat 200 kali sehari. Maksud saya masih disesatkan aja gitu loh. Opo gue itu amalan opo itu. Kok amalan siapa yang banyak bertasbih kepada Allah itu dihitung sampai banyak, itu pahalanya akan lebih besar kok gimana sih Pak De? Itu justru upaya dia mendekatkan diri kepada Allah, makanya dia selalu bertasbih. Bertasbih itu loh kok wah. Ada nggak ngerti ilmu tarekat, nggak paham, boro-boro kena sawung. Ya gini aja Bu. Berarti salah. Maaf ya. Orang bertasbih salah ya. Orang bertasbih salah ya. Benar. Mungkin tadi apa yang saya sampaikan mungkin menyinggung Bu, saya mohon maaf. Ini ibu ini kelihatannya kok jauh dari syariat, tapi maunya itu tarekat, maunya suci, maunya bagus, tapi menjauhi dari tuntunan Bu. Oke Pak De. Tuntunannya suruh bertasbih, dia udah melakukan itu. Oke Pak De. Oke, saya ngerti. Berarti saya jauh dari syariat. Pak De, syariat itu kan fikih ya, cara bersuci, cara toharo, bla 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 bla. Saya dari SD udah belajar itu. Fikih, toharo, bab air, bab wudu, bab sholat, bab itu zakat, haji, udah Pak De, udah tamat. Tahu? Imam Syafi'i bagaimana? Jawabannya cuma ketawa Bu. Pak De, Bu, kalau kamu ibu itu berarti kan Murtadin Yusuf Manubulu itu katanya dari kecil, wah Islam termasuk ini Fatimah Sa'diyah ini kan Ibu, itu kan anggota MII ini, anggota GTI itu. Jadi ibu ini masih muslim Pak. Tapi prakteknya Pak De menjawab nggak? Ini ada orang bertanya bisa kembali ke Islam. Pak De, Panoha, saya itu masih menunggu siapa yang bisa menolong saya, keraguan saya. Saya sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menyebut berzikir 200 kali sehari, sholawat sudah Pak De 200 kali sehari, fikih, air mutlak, air mustakmal, bla 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 bla. Sholat bab wudu tahu. Sholat 5 waktu enggak? Sholat 5 waktu. Boleh. Oke. Kok boleh? Sholat 5 waktu ditegakkan tidak? Sholat 5 waktu ya jelas dong, wajib sholat 5 waktu. Tapi dia melebihkan karena dia ingin semakin dekat sama Allah dengan banyak bertasbih. Kamu itu ngomong apa gimana kamu yang nggak bisa ngejawab kok, kamu ini malah ngaco. Pak De dengar ya, sholat 5 waktu saya dari seingat umur saya nih kelas 1 SD itu nggak pernah ditinggalkan, udah tahu. Saya kalau lagi main sama teman-teman nih Pak De ya, lagi main nih habis sekolah, denger adzan lari ke rumah, pulang dulu sholat dulu.
sampai Tahu, sekarang, udah. sampai hari ini. Oh, Nah enggak, sekarang sampai itu hari lagi ini. berhenti dulu karena nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Berhenti dulu, ya Allah aku berhenti dulu nih, bingung lagi bingung. Tolong jawab. Gini, nanti kalau ibu ini sampai meninggal kok tidak melaksanakan sholat atau meninggal sholat, ibu ini masuk golongan kafir. Nyambung, Alah, Bu Radul kau ini jawabannya. Orang bertanya disuruh ngejawab, ini malah ngalor ngidul hakimi gimana? Udah Bu, udah Besok kamu mampus matur nuwun dan Bukan. Buang-buang waktu mendengar manusia ini ya. Dia menulis matur surat nuwun dan mohon maaf. anaknya aja nggak ngerti Bu. Dia menulis surat sakit untuk anaknya aja nggak paham. ini. Kacau balau nih orang nih. Nggak ngerti dia. Apa yang ditanya, apa yang Pede gitu dijawab. loh. Ya kabur lagi dia. Kenapa kok pede gitu loh? Itu kalau saya lihat channelnya Bupat ada yang pernah debat sama siapa ya, Muhammad Soleh ya, di channelnya siapa itu Yusuf Manulu ya gitu ya. Nah kalau Pak Soleh itu keren itu. Nah boleh dimasukin nih ke channel ini. Nah, karena dia masalahnya kamu punya nomornya kan, saya buka link untuk siapa saja boleh masuk siapa saja. Nah gitu gini, dia santai, dia santai, menjawabnya santai, ilmunya ada, terus nggak ngotot gitu. Maksudnya nanti saya pingin bertanya gitu, kasih pertanyaan-pertanyaan yang logis ke beliau gitu. Maksudnya kalau masuk ke channel ini seru juga gitu. Kalau sama si Penoha ini, aduh puyeng sayanya juga. Ilmunya di bawah Bu Putri jauh kemana-mana. Jadi gini, buat Bu Putri bisa jadi bisa saja gini. Komen ke ustadz mereka atau komen ke YouTube mereka, siapalah di situ, Pak bisa nggak Pak masuk ke linknya Bu Fatimah, saya sebagai muslim saya lagi dalam kebimbangan, bisa nggak nanti diskusi di situ, begitu Bu. Jadi nanti saya akan bantu nunjukin data-datanya, misalkan kayak mau menunjukkan data, misalkan ini di sini Bu lihat, nanti saya akan bukakan datanya gitu loh Bu. Karena kalau di mereka cuma ngomong doang Bu, nanti Ibu juga nggak akan ketipu lagi. Dijelaskan pakai mulut, ngoceh doang tapi tanpa data. Nah kalau di sini dia ngomong, saya harus minta pertanggungjawabannya, buktinya di mana datanya, begitu. Oke, nah, jadi itu saya juga. Kayaknya itu oleh yang dari Medan itu bukan? Iya, yang orang Medan itu. Iya, Manulu ya. Ngomong waktu sama siapa Murtadin yang dari Aceh Bu, siapa namanya? Diskusi sama saya bukan? Diskusi sama saya bukan? Sama Bupat, yang waktu di TikTok, yang Habaget itu loh, siapa namanya tuh si? Oh, ini dari Bang Pendi. Pendi Aceh. Bupat terus orang itu masuk, Bupat gas kan, terus Bang Pendi bilang jangan, ini orangnya baik, Pak Soleh, yang Soleh itu Bu, yang iya Pak Soleh ya betul. Yang jawabannya kayak orang kejawen itu loh. Iya. Ya waktu saya mau ini malah nggak boleh, padahal saya pengen ngajar itu kan. Iya dia jawabnya. Tapi dia dia itu santai, jawabnya santai, terus begini, dia jawabannya seperti orang kejawen Bu. Ya. Saya nggak Nusantara. Jawabannya gitu. Jadi dia jawab lebih kepada pemahaman yang dalam. Dia nggak mencoel sedikit pun mengenai kitab suci. Gitu. Saya udah mengikuti waktu dia di Pendi itu berapa kali ada saya ikutin tuh, saya bilang ini mah kejawen bukan Islam ini. Karena bahasanya nggak bahasa Islami Bu. Lebih kepada filsafat kalau saya bilang. Nah gitu. Jadi kalau ngomong sama Pak Sol itu sama aja, nggak ada ujungnya, muter-muter lagi, lebih parah muter-muternya ketimbang di Sinuha. Itu kalau misalnya sama Pak Kures tuh diundang Pak, gimana? Oh iya kan? Pak Kures apa Pak Kures Sihab? Iya. Ya mana mungkin lah, beliau kan bukan pendebat, jadi beliau nggak mau untuk apalagi. Tapi beliau itu mufasyir, Bufat. Jadi dia kemarin di channelnya saya lihat. Jadi dia itu sama Al-Quran itu bagaikan apa gitulah, setengah nyawanya dia atau sahabat atau apa gitu. Jadi kalau nggak baca atau nggak mempelajari itu dia kayak gimana gitu. Nah jadi tentang Al-Quran ya dia ya tahu banget gitu maksudnya. Tapi ya emang susah juga sih. Saya pingin gitu maksudnya orang. Beliau menjawab ini loh. Beliau menjawab Muhammad belum tentu masuk surga loh. Pak Kures Sihabnya. Ya.
Iya, emang pernah Nah, ini juga. sepakat dengan guru saya waktu di Nahdlatul Ulama begitu. Sepakat. Karena beliau mungkin juga sama golongan NU karena pengajarnya sama waktu di NU. Yang Pak Saleh itu sebetulnya gini Pak, saya itu sebetulnya buyut saya itu agama orang Sunda yang dulu itu apa namanya gitu ada. Sunda Wiwitan. Ya, saya itu ada buyut saya itu Sunda Wiwitan. Nah, cerita tapi kayak digimanain gitu ya namanya. Nah, jadi Sunda Wiwitan itu pada eranya Pak Harto itu dilarang, kan agama yang diakui itu 5 kalau nggak salah. Nah, Sunda Wiwitan yang karuhun saya itu disuruh pilih, katanya harus masuk, pilih agama yang disahkan. Nah, jadi disuruh tuh pilih ke Islam. Nah, nggak mau karena alasannya masa sih kita juga udah punya agama kok datangnya dari Arab mulu gitu. Nah, jadi mereka masuklah di Kristen. Yang Sunda Wiwitan itu di tempat yang buyut aku itu. Nah, karena udah masuk tuh di Kristen, lalu membangunlah gereja di kampung itu. Nah, gerejanya itu udah jadi sampai genteng lah, cuma belum diplester si temboknya itu. Nah, rame lah di pondok pesantren yang aku mondok itu sama yang di tetangganya sebelah itu kelompok torekat sana gitu. Nah, itu gereja dalam semalam dirobohkan. Nah, saya masih kecil tuh dirobohkan, hilang sampai sekarang. Nah, itulah maksudnya memang anti itu tuh udah dari zaman dulu juga sih sebetulnya mah. Jadi dilarang mendirikan gereja itu dan Sunda Wiwitannya nggak mau masuk ke Islam gitu karena dia ya nggak mau pokoknya mantap. Sekarang Bu Sunda Wiwitan udah mulai naik lagi Bu. Nah itu mereka ya kalau yang buyut saya tuh masuk di Kristen Pak. Nah karena mungkin udah mulai karena dia era reformasi terus ya gerejanya udah terlanjur dihancurkan ya mungkin banyak yang kembali kali ke Sunda Wiwitan tuh. Ya, itu semua. Ya kurang tahu lah sekarang perkembangannya Sunda Wiwitan ya. Kalau yang buyut saya mah masuk Kristen dulu itu, cuma dirobohkan gerejanya. Nah makanya kalau ada istilahnya pembakaran gereja, bla bla bla, kalau di sekelilingnya orang-orang misalnya pondok itu emang nggak aneh, karena itu berbentuk kayak itu wajar perjuangan gitulah istilahnya gitu. Jadi dianggap ya emang itu sebuah perjuangan agama gitu maksudnya itu. Nah itu saya pinginnya ya kalau ada yang bisa berdebat yang agak bermutu lah, mengerti paling enggak gitu. Bisa jawab nggak sih mereka? Gitu. sabar Bu, nanti ada waktunya pasti, ada waktunya. Begini Bu Putri bentar Bu, sebentar gini maksudnya gini. Kadang dalam hal ini pun yang kita butuhkan sebenarnya bukan pengertian mengenai kitab suci Bu, pemahamannya yang kita butuh Bu. Karena mengerti banyak orang mengerti, dibaca ngerti dia, tapi pemahamannya nggak ada. Contoh kayak Sinuha tadi, ayat sederhana aja dia nggak bisa menerangkan. Nih yang Bu Fat buka tadi Quran Kemenak, saya buka juga nih, siapa yang salah sesatkan, ini aja nggak bisa diterangkan dengan baik. Berarti dia nggak punya pemahaman, itu maksudnya. Jadi bagi saya nggak penting orang itu mengerti apa enggak mengenai kitab sucinya, saya nggak penting. Dia paham nggak untuk menjawab, gitu loh. Itu orang yang kita butuhkan di sini. Karena untuk mengerti semua orang juga mengerti, paham apa enggak, gitu loh. Kalau ditanya mengenai ayat sederhana ini, Anda mengerti ini? Ngerti saya. Begitu tanya, paham nggak kau mengenai ini? Mutar-mutar macam Sinuha. Dia bisa berbicara dengan kata-kata yang sesederhana ini, coba. Saya udah berkali-kali melihat jawaban-jawaban ke teman-teman Islam ya. Begitu bahasanya begitu jelas, diputar entah kemana-mana. Akhirnya bicara mengenai Hawa dikubur di Mekah jadinya. Coba. Hawa dikubur di Mekah. Hawa. Tiba-tiba Bu Putri nanya mengenai si Aisyah, nggak ada kuburannya. Hawa ada. Hawa ke Aisyah itu 6.600 tahun. Itulah. Ya makanya Tiba-tiba. makanya gini Pak ya, istilahnya
saya istilahnya menyembunyikan dulu lah keyakinan yang saya sekarang istilahnya. Ya udahlah, pokoknya saya di KTP masih Islam, udah titik, seperti itulah. Terserahlah mereka, itu privasi saya ya istilahnya. Saya mau Ya betul. Ya ke situ. Nah, maksudnya gini Pak, Satu hal. Biarkan para audien, para pendengar itu mendengar gitu, mendengar ini loh. Oh, nggak ada jawaban selama ini, yang sederhana aja nggak bisa dijawab gitu. Toh yang dengar itu nanti banyak kan kalau di YouTube itu. Biar terbuka gitu. Ya gimana? Yang bertanya nggak ada jawaban, terus dianggap apa? Ditutup oleh Allah gitu. Gimana kan? Jadi kayak gini, tadi jawabannya si Nuha itu lebih menjudge Ibu Putri terus. Padahal Ibu Putri aja malah orang pesantren 7 tahun. Dia ilmunya banyak. Lah orang bertasbih kok malah disalah-salahin. Aneh deh itu. Oke, lanjut Pak. Tapi itu semua Bu, pemahaman di sana itu seperti itu. Seperti Pak Nuha itu tadi, memang seperti itu. Saya mungkin nanti misalnya kalau saya berkesaksian nih di muka umum itu misalnya, wah pasti jangankan orang lain, keluarga aja pasti menganggapnya, waduh udah kemasukan setan deh apa kayak gitu, udah ditutup sama Allah, pasti begitu semua. Memang itu selama ini seperti itu. Jawaban atau penilaian itu. Saya misalnya langsung bersaksi dengan muka terbuka bla bla bla, kenal nih seluruh keluarga seluruh. Saya bakal dianggapnya Bu lebih dari binatang kok, hinanya pasti ke situ. Iya, jadi orang sendiri sudah menyebutkan bahwa orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk kan. Seburuk-buruknya, makanya mungkin ada kemungkinan juga sebenarnya orang kan saya ya udah pilihan mereka masing-masing lah, privasi lah, itu masalah keyakinan mah. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang terbuka pikirannya mah sebetulnya keyakinan itu kemana gitu, masih menyembunyikan aja gitu. Bisa aja kan kita melakukan sholat gerakannya tapi bacanya ke Tuhan mana, kan bisa seperti itu, bisa juga Bu, karena menjaga nih, menjaga Ibu saya waktu itu begitu. Ibu saya kan takut waktu udah terima Yesus dengan saya murtadkan. Terus dia nanya, nanti gimana dong, saya takut kalau anak-anak nanti marah kalau saya nggak sholat gitu kan. Saya sarankan ibu ya tetap aja sholat, gak apa-apa, tapi sebut saja Gusti Yesus. Makanya dia suruh mengingatkan, namanya itu kan sulit banget, menyebut Yesus susah banget, gak bisa kan. Maka perlu saya ingatkan, tolong ingatkan lagi. Nah, apa saya mengingatkan, saya telepon, ketahuan sama kakak saya, akhirnya disahadatkan lagi. Iya, pasti seperti itu, resikonya itu. Karena resikonya besar Pak, ini lingkungannya ini kan udah dari kecil, lingkungan orang-orang torekat, orang-orang. Bapak saya ini Pak Kiai, kitabnya satu lemari, dan dia jadi, pernah bapaknya Bu Putri Kiai ini, bapaknya Bu Putri Kiai, bukan Kiai lagi, itu murid pertama pendiri torekat di Jawa Barat. Wah. Berarti punya pesantren dong ya? Yang punya pesantren dong? Enggak, kalau pesantren enggak, cuma kitab-kitabnya itu sampai satu lemari. Udah almarhum, udah lama, udah ya, tapi beliau kiai gitu ya, beliau kiai. Pokoknya udah di level apa gitu. Nah, termasuk orang torekat juga. Jadi dia sehari-hari memegang tasbih, berzikir. Si Noha meremehkan tarekat. Orang tarekat udah melebihi level-level orang Islam biasa. Iya. Aduh, ya ampun Tuhan. Ini dia kalau sholat udah utama. Iya, sholat mah udah utama. Itu mah di nafasnya manusia itu, orang-orang tarekat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membawa tasbih kan? Iya, dia tasbih itu dia nyebut terus. Harus ditargetkan dan satu hari itu berapa. Iya. Sesuai perjanjian, sesuai sumpahnya kan di awal kan. Cuma saya dulu Pak, saya itu kenapa ada di pertigaan kebimbangan ini? Karena dari dulu itu kadang kalau ada kajian fikih, kajian tafsir, Jalalain, kadang saya mikir gini, ya Allah, kok kayaknya nggak berpihak kepada saya ya, ke perempuan, ke situ banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hukum-hukum syariat. Oh ya baiklah, aku rela, ya Allah aku rela kalau itu yang terbaik. Cuma kenapa ya kok beda gitu loh, gitu. Ya, begini Bu,
Putri, mungkin saya tarik ini deh ya, garis batas aja lah dulu ya. Islam itu mulai dipertanyakan sekitar 10-8 tahun ke belakang, Bu. Secara terbuka ya. Secara terbuka. 1400 tahun semua ditutup. Tapi 80 tahun ke belakang semua terbuka dan orang mulai bertanya. Gitu loh. Nah, mengenai kekristenan boleh dicek dari awal bapak-bapak gereja pun mereka sudah banyak yang mempertanyakan. Dan semua terbuka sampai detik ini. Dan tidak satu orang pun yang bisa menumbangkan, itu masalahnya. Nah, keislaman baru dipertanyakan 8-10 tahun ke belakang, itu pun goyahnya udah kayak ujung-ujungnya yang terjadi yang bisa kita lihat, kawan-kawan kita di sebelah sana bukan mencari kebenaran, dia berusaha mencari pembenaran, itu masalahnya, Bu. Makanya jawabannya muter-muter. Kalau saya yakin dengan kebenaran yang saya pegang, saya akan menjawab dengan kebenaran yang saya pegang. Bukan mencari pembenaran dari tempat lain. Itu. Dan semua aturan akan saya ikuti. Ini kan enggak. Contoh si Noah tadi. Tiba-tiba di Quran only. Sejak kapan cerita itu? Itu baru-baru loh, Bu, bahasa itu. Baru-baru belakangan ini muncul. Dulunya kan nggak ada. Orang berani baca Quran, dibaca, lari ke tafsir. Nggak akan berani membuka terjemahnya. Setelah tafsir dilihat hadis, macam-macam urutannya kan begitu. Sekarang tidak. Bagaimana untuk menghindari semua kekusutan yang ada di cerita sirah, hadis, macam-macam fikih, macam-macam mazhab. Mereka lari ke Quran dan Quran only kayak si Nuh. Berusaha mencari pembenaran, bukan kebenaran yang dicarinya. Karena begitu dicarinya kebenaran, benang kusut yang ditemukan. Begitu, Bu Putri. Jadi kalau mengenai tadi Bu, mengenai itu bagaimana? Itu bagaimana nyamannya Bu Putri aja kalau menurut saya ya. Nggak usah terlalu ngegas, nggak usah terlalu frontal, nggak usah terlalu cepat. Semua berjalan dengan waktu kok. Bu Fat bertahun-tahun loh. Saya mendengar kesaksian Bu Fat dulu itu. Dan saya juga kenal beberapa orang dekat saya juga seperti itu. Dia guru juga, Bu. Sekarang jangan tanya mengenai kekristenan, lebih jago beliau ketimbang saya yang udah dari lahir. Cuman dia butuh waktu. Iya Pak. Oke. Masalahnya gini Pak ya. Suami saya juga termasuk ustadz ya. Kitabnya banyak. Makanya saya punya Bukhari, Muslim, hadis Muslim punya, Tafsir Jalan punya, Ibnu Katsir punya. Nah, masalahnya saya pernah nanya juga tentang Isra Mi'raj ya. Tentang Isra Mi'raj, terus tentang turunnya Al-Quran. Kan saya pingin nanyanya maksudnya itu Al-Quran turunnya langsung bluk gitu 30 juz. Nanya seperti itu. Ya pokoknya secara ilmiah saya kejar gitu. Kamu beriman apa enggak? Kan berarti udah melenceng deh, Bu. Beratur Al-Quran itu turun. Ya, udah percaya aja berarti ini dong keimananmu kamu ini kurang dong. Ya udah stop. Jadi udah di stop karena udah meneror saya bahwa saya itu kok begitu pertanyaannya gitu katanya. Ya udah kamu ini dong udah meragukan dong katanya, meragukan Isra. Iya, ini Bu, sama. Jadi saya contohkan misalnya ya, saya dulu waktu remaja saya banyak mempertanyakan mengenai agama saya sendiri. Di setelah acara makan malam kami selalu makan malam jam 7 malam, nggak pernah bergeser itu waktu. Setelah itu kami ngobrol-ngobrol ringan, itu kebiasaan kami di keluarga dulu. Dan di saat itulah perdebatan itu terjadi dengan bapak saya. Bapak saya seorang sintua di gereja. Nah, pada saat dia tidak bisa jawab karena pertanyaan saya terlalu mungkin di zaman itu keterlaluan ya, tahun 86, 85 gitulah, 87. Mungkin terlalu pertanyaan saya untuk di zaman itu. Akhirnya apa? Diam kau, ateis kau nanti. Begitu jawabannya, karena tidak bisa jawab. Ya, sama itu. Karena tidak bisa menjawab, ujung-ujungnya langsung di-cut kan begitu. Ya. Saya ngerasakan juga tuh. Cuman bagi saya mempertanyakan itu lebih dalam untuk mengerti, walaupun akhirnya saya terombang-ambing Bu, tahunan sampai saya lulus kuliah. Nah, cuman kemudian kita tersadarkan sendiri setelah kita mengerti banyak, coba memahami lebih dalam, kita ujung-ujungnya bukan orang lain yang mengubahkan kita, Bu, diri kita. Jangan harap orang lain bisa. Kita yang mengubah itu. Dan dalam hal ini semua terserah yang di atas, Bu. Iya.
Bu Fat ada kesaksian seperti itulah. Jadi kalau berharap ke orang lain enggak bisa Bu, dalam hal ini enggak bisa. Kita boleh bertanya, mencari tahu, silahkan. Tapi berharap mengubahkan Ibu, saya kira saya nggak percayalah kalau orang lain ya. Harus Saya dari juga Ibu gini ya. Saya juga gini Bu Fat ya. Kalau di Islam itu kan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan semua yang selain Allah, kan gitu kan? Iya, betul Bu. Ya, gitu kan. Nah, terus saya berpikir ya, berbeda gitu. Yang pokoknya yang nggak pernah di dunia ini kita melihat bentuk seperti apa gitu. Pokoknya baru lah pokoknya. Nah, saya kan berpikir gini, seandainya nanti kita bertemu sama Allah, terus bentuknya yang belum pernah saya lihat, apapun di dunia ini, kayak gimana gitu. Nanti saya pingsan kali ya, takut gitu mungkin ke situ. Nah, saya punya pikirannya ke situ. Terus saya maunya karena saya manusia, ya Tuhan harus seperti manusia. Gitu loh. Maksudnya wujudnya itu gitu. Karena saya kalau berbeda gitu gimana gitu, takut juga nanti. Misalnya kakinya manusia terus badannya harimau. Seumpamanya gitu. Kan soalnya gitu. Nah, saya mikir Quran pada hari kiamat nanti betisnya Allah itu Bu. Ya, nah saya berpikirnya ke situ. Justru saya pingin dijumpai Tuhan itu ya seorang sosok yang indah gitu, maksudnya indah dipandang. Pokoknya seindah-indahnya makhluk lah, itu manusia gimana? Karena sayanya manusia. Saya berpikirnya ke situ. Ya harus seperti manusia karena sayanya manusia. Jadi nggak takut gitu loh kalau ketemu tuh. Nah saya cuma ke situ doang gitu. Cuma pertanyaan-pertanyaan saya yang dari keimanan di Islam itu belum ada yang menjawab. Di situ masalahnya. Di situ. Jadi kalau misalnya ada lah orang-orang yang agak ngerti, masukin aja Bu Fat ke link ini, ke channel ini. Waduh, saya pokoknya link ini bebas untuk siapa saja dan bahkan terbuka untuk siapa saja. Yang anehnya Muslim ini nggak pernah mau masuk ke sini. Yang ada cuma hanya sampah-sampah itu. Yang datang orang-orang yang rabies semua Bu, macam sini. Ada waktu kapan yang siapa namanya Namen ya itu anak lulusan hadis itu sebenarnya bagus, tapi rupa-rupanya itu bisa membawa orang tambah murtad, kayaknya dilarang kali masuk lagi mungkin karena pasti udah akan kejepit. Bu Fat. Ya. Bu Fat. Bentar, kita sapa dulu nih. Saya belum sapa nih Pak Beta, salam selamat malam Pak Nekodimus, Pak Kiai Nangko. Salam. Ya silakan satu-satu dulu ya. Tadi Pak Beta saja belum dapat bagian, Pak Nekodimus sabar ya. Ya silakan terima Pak. Terima kasih Bu Fat. Saya dengarkan saja ya. Saya nikmati ini perbincangan tadi Bu Putri Sunda dengan Oh ya betul. Oke. Memang lebih bagus ya, pembicaraan memang harus berisi ya kalau bisa ya, jangan ngalor ngidul kayak si Nuha tadi itu. Ya Pak Nekodimus silakan. Iya Bu Fat, jadi saya ini agak alergi loh dengar ini apa orang ngomong-ngomongin kita nih kafir. Dan kan di Alkitab sudah nulisin dulu tentang kafir. Itu kan ada kan? Di Bilangan 23 ayat 9 sampai 10 tuh baca aja. Nah, jadi di Perjanjian Baru jangan ada lagi noda kekafiran pada kita nih kan. Ada di 2 Korintus 6 ayat 11, Galatia 2 ayat 14. Apalagi saudara kita nih ngomongin kita kafir, baca aja di Matius 5 ayat 22. Dan murtad bagi Kristen itu kan belum ada ininya Muslim itu ya. Ya baca aja di Ibrani itu. Nah, binasa karena murtad. Peringatan supaya jangan murtad. Itu bisa ngerti lah nanti kita ini baca ini, memahaminya di situ. Itu aja Bu. Ya oke. Terima kasih ke Pak. Sekarang Pak Kiai Nangko apa Nongko ini? Kiai Nongko. Kiai Nongko punya buah namanya apa itu? Buah Nongko dia punya anak buahnya apa namanya itu? Teptolan. Ini Abu Subi ya. Oh iya Abu Subi ya. Salam, selamat malam Bu Subi. Ini juga Muslim nih Bu Putri. Dia ini murtadin juga ini. Ilmunya banyak banget nih soal sejarah-sejarah sama beliau nih. Gimana apa kabarnya, Abu? Baik, alhamdulillah. Baik. Saya dapat cerita. Cerita dong Pak pengalamannya. Beliau tapi bule loh ya.
Oh, bule. Dari mana? Bule ganteng Orang menurut. orang bule ini. Bule Enggak. udah Indonesia banget, udah Jawa banget malah. Wow. Gitu. Ya namanya kalau orang sudah dipilih ya mau gimana. Sekali ditangkap Yesus ya nggak bisa lari. Jadi sing gue urip itu kan wis milih, wis netapke. Jadi tinggal hati kita menerima. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak yang dipanggil tapi mengabaikan, cuek aja. Ya dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhir zaman. Nah, itu kan aku pakai bahasa sebelah, Bu. Yang menjadi orang yang merugi di akhir zaman gitu loh. Itu kalau tidak ikut Yesus. Karena Yesus adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi Yesus itulah sebagai panduan yang terang, yang jalan yang lurus. Itu sudah jelas sekali. Cuman masih banyak orang yang tidak membuka hatinya untuk mendapatkan kebenaran. Masih berkutat dengan dogma-dogma atau ajaran-ajaran yang sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Jadi banyak ya, nggak semua ustadz itu pinter, nggak semua ulama itu pinter, nggak semua. Tapi ulama yang mengutamakan kehidupan, nah itu lebih bisa didengar walaupun iman yang berbeda, bisa diambil sari-sari kemanusiaan. Tapi ajaran Alkitab itu justru malah memanusiakan manusia. Ini yang paling penting. Jadi manusia itu dikembalikan ke fitrahnya sebagai manusia. Laki-laki, perempuan, semua dihargai. Tidak ada dibeda-bedakan. Kodrati wanita beda dengan kodrati pria, tetapi di mata Tuhan itu sama. Kenapa? Misalnya seorang istri itu dianggap sebagai pendamping dan penolong. Bayangin. Ya, bukan tempat bercocok tanam, tapi sebagai pendamping dan penolong suaminya. Nah kalau namanya tolong itu kan, penolong kan berarti sederajat, Bu. Ya, bukan di bawah kaki, bukan di atas kepala. Saling bahu-membahu dalam rumah tangga. Itulah kekristenan, Bu. Jadi ini yang saya pahami. Wong bodoh, Bu, gitu loh. Mohon maaf gitu. Beliau orang Sunda, Pak Abu. Ya, Beliau orang Sunda. Ngerti. Wong Sunda itu tonggone Jawa Tengah. Gitu. Ya. Bojoku Jawa. Oh, Masih ngerti. Pak Ustadz. Pasti Ini udah mau masuk ke murtad ini, gimana dah, Bu? Udah tanda-tanda ini gimana ini? Aduh. Jadi gini, murtad itu sering dikonotasikan negatif. Ya. Jadi karena mungkin ada memang perintah-perintah bahwa murtad itu buruk ya. Orang yang tidak mengikuti Islam itu seburuk-buruknya makhluk, ya itu ada gitu. Tapi pertanyaan saya, ini pertanyaan saya dulu juga waktu saya mau memutuskan untuk pindah, itu adalah begini. Kok Allah itu begitu ngotot jangan sampai tidak mengikuti dia? Ya, sampai ngeluarin ancaman-ancaman. Kamu kalau lewat nabinya ya, kamu kalau murtad maka bunuhlah dia. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, seakan-akan nggak punya daya Allah ini, nggak punya kekuasaan. Beda dengan Tuhannya orang Kristen waktu itu. Saya anggapnya Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen tuh kok cuek ya? Mau ikut silahkan, mau tidak terserah, teman kamu tanggung sendiri resikonya. Waktu itu seperti itu aku mikirnya. Terus aku pelajari Alkitab. Pertama mungkin bingung ya, karena pola pikirnya kan masih Islami banget. Apalagi ustadz-ustadz bilang, kitabnya udah dipalsukan. Itu kitab Paulus tuh yang bikin, bukan Yesusnya gitu loh. Terus ada lagi ustadz bilang, kamu kalau mau baca Alkitab baca perjanjian lama aja, jangan perjanjian baru. Karena perjanjian baru tuh bukan Yesus, itu Paulus gitu loh. Entah kenapa mereka begitu benci dengan Paulus.
tanpa bisa pernah memberi alasan. Tapi kita yang berakal sehat pasti berpikir, kita beragama itu untuk apa sih? Agar kehidupan kita harmonis dengan orang lain, harmonis dengan keluarga, harmonis juga dengan Tuhan. Nah, di Kristen itu lebih jelas tujuan beragamanya. Karena Yesus juga nggak pernah mengatakan, manusia kamu diciptakan hanya untuk menyembah aku. Nggak pernah. Nggak ada ayatnya di Alkitab. Itu. Jadi disitulah mulai saya berpikir bahwa agama Kristen jauh lebih logis dan lebih memanusiakan manusia. Manusia itu dihargai oleh Allah sebagai ciptaannya. Dianggap seperti anak sendiri dan disayang, bukan seperti hamba suruhan. Nah, itu bedanya Bu, waktu itu saya pikir. Makin lama makin pelajari, akhirnya dibaptis. Begitu Bu. Bu Fat tahu kok itu ceritanya. Inje. Kulo ngartos. Monggo. Bener kan bahasa Jawanya itu ya? Kulo ngartos ya? Ya salah kok. Bahasa Jawa apaan itu? Loh, ya itu bahasa Jawa Romo Inggil kan? Ya ndak, kulo ngartos dari mana? Loh, lah pripun? Kulo ngerti. Itu. Ayo, sinau sik. Jawi ini. Salah rupa-rupanya Jawanya saya. Jawa gadungan ya. Jawa Timur itu. Ini orang bule malah ngajarin orang Jawa ini. Aduh, bahaya ini. Oke. Ini sudah jam berapa ini? Aduh, tolong. Ini sudah jam setengah 12. Iya, Bupati, untuk mengingatkan kawan-kawan di sebelah sana, Bupati. Tolong buka surah 43 ayat 61 deh. Siap. Gerak. Sambil menunggu saya boleh minta izin nggak Bu Fat? Ya, siap. Izin diterima. Izin dari Pak Kiai Nongko sama Bu Putri Sunda juga Bu Fatimah. Saya mau potong-potong itu perbincangan yang bagus itu, saya klip-klip untuk saya sebarkan, boleh? Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Pak Kiai gimana Pak Kiai? Bagus, monggo. Oke. Bu Putri? Suaranya dirubah aja Pak, kalau bisa kalau saya. Jadi Oke. Dicepetin ya kali ya. Oke. Makasih ya. Ya, oke. Saya juga lagi masih ngedit potongan obrolan sama Ibu Putri itu yang waktu pertama kali live itu saya edit, saya potong bagian Ibu Putri doang. Di mana Pak? Tadi Pak Steker? 4361. Oke, 4361. Wah, Al-Zukruf ya? Al-Zukruf. Jalan yang lurus ya? Iya. Yang paling seru tuh Al-Zukruf 61. Ibu Putri masih bisa baca Arabnya nggak? Coba bacain. Ini di HP bisa sih. Iya, coba Bu. Coba kalau bisa yang ada lantun-lantunannya gitu Bu. Nggak bisa kalau qiraat Bu. Itu beda. Qiraat logat Sunda Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wow, itu keren Ate. Kayak gitu-gitu Bu, coba. Tajwidnya salah Bu. Nggak usah protes Pak. Nggak usah protes soal tajwid ke saya ya. Ingat zaman di pesantren. Murotal aja ya, murotal. Iya. Ya udah, nggak apa-apa Bu. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Iya, itu tajwidnya bener banget itu. Yang artinya. Coba aku masih bisa nggak? Aku masih bisa nggak ya? Coba. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati. Salah. Wa innahu la'ilmu lis-sa deh ya. Kok lil mulu sih? Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wa tabi'un. Hadza siratum mustaqim. Kurang panjang Bu, siratul mustaqim. Aduh,
Ayah ya deh, siratum mustaqim. Alah mbak, ampun deh, mesti kurang panjang. Dulu Ustadz saya ngamuk kalau salah, Bu. Dipecut itu. Iya Pak, kalau dulu masih digebukin kalau kita salah tajwidnya kan. Apa tuh bambu yang muda itu loh, yang kecil itu. Cepet. Nah, iya makanya. Ini ceritanya aku tuh mau ngayun-ngayun gitu loh, tapi malah aneh kayaknya ya. Ya karena udah nggak biasa, Bu. Cengkoknya nggak dapet. Tapi kalau saya lagi ngamuk beda loh Pak. Saya kalau lagi ngamuk itu saya baca cepat, bisa pasif banget. Kalau lagi ngelucu malah nggak bisa. Itu aneh ya. Ya oke, silakan. Artinya, aduh lucu deh ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Aslinya itu bukan ragu-ragu, Bu, meragukan. Meragukan. Oh iya, ini kan Abu Subi ini kan ngerti bahasa terjemahan bahasa Arab juga ya. Iya ya. Abu Subi tuh apa dari tadi nongol Kak? Kenapa toh Pak Abu Subi? Nongol tuh selalu terlambat. Ya, baru ada waktunya. Oh iya deng, ya namanya juga pengusaha beda emang kayak kita. Nah itu janganlah kamu meragukan tentang kiamat itu. Oh iya betul. Oke, tidak ragu kok kiamat itu nanti bakalan ada kok. Alkitab juga menjelaskan kiamat. Nah kemudian yang tahu tentang kiamat itu siapa? Harusnya Allah kan? Iya, Isa. Nah, berarti Isa itu adalah Allah yang telah datang ke dunia melalui yang perut Maria dan tidak enggan menjadi hamba. Zohirnya itu Isa, batinnya Allah. Gitu. Kalau orang-orang dari Marifat udah tahu itu, orang syariat menolak. Itu. Ya, betul sekali. Itulah Jadi ya. Kejadiannya begini waktu ayat ini Bu. Ini kan ceritanya ditulis Bu ya pakai pena itu kan. Itu pena kan nggak ada penghapus zaman itu Bu. Tipek nggak ada. 6.000. Nah, gitulah dulu. Artinya sekali tulis dan sekali jadi. Yeah. Nah setelah ditulis, berikutnya karangan selanjutnya di halaman keberapa, di lembaran keberapa, baru teringat nih bagian ini. Alah, salah tulis saya, kata tepuk keningnya kan. Baru ditulisnya mengenai hal lain lagi. Itu yang terjadi. Kalau kita mau memahami ini, harusnya umat-umat di sebelah itu udah mengerti maksudnya. Saya kira nggak perlu panjang lebar pakai macam-macam ilmu membaca ini, kan berulang-ulang saya bilang kayak yang sederhana. Oh itu kalau kita Pak, kita pikirannya simple. Ya kita percaya sama kalimat Allah. Lah mereka nggak percaya sama kalimat Allah. Ya jadi logikanya jadinya seperti itu. Oh berarti Allah waktu itu salah tulis gitu. Waktu dia melanjutkan tulisannya di halaman keberapa, lembaran keberapa, teringat di Allah itu cuma sekali tulis, gak ada tipek Bu. Terpaksa dibuat kita tulisan lain untuk membatalkan ini atau mengaburkan ini dengan mengatakan Isa itu hanya begini, Isa hanya begono dan macam-macam tulisan seterusnya. Kan harusnya Tuhan nggak bisa ulang-ulang menulis Bu. Dia hanya sekali berkata dan itu iya dan amin. Mansuh segala dimansuh segala macam. Kan lucu kalau kitab suci ada yang dimansuh. Itu aneh. Iya begitu. Kayak zaman dulu mesin tik yang nggak ada backspace-nya itu loh. Ada kan mesin tik yang mundur harus maju terus. Dicoret pakai pulpen. Iya dicoret akhirnya kan karena nggak bisa dimundur lagi. Ayat ini jarang dibahas Pak, jarang dibahas. Selama saya juga. Kalau dibahas takut itu pertanyaannya pasti banyak banget itu. Pasti takut. Langsung mereka pingin tahu Isa itu sopo. Oh Isa itu nabi nih wong Kristen. Mulai deh Alkitabnya dibuka. Bar. Langsung pada besok bilang sama kiainya, Pak aku pergi ke gereja boleh nggak? Nah lo bingung kiainya. Gitu loh. Ya kan gini Pak. Pak Bu kalau ini lucu nih. Ya Allah, apakah daku akan menjadi mualaf setelah mendengar lantunan merdu bacaan Arabu Fatimah? Ya Allah tolong. Aduh. Nanti kalau mau baca lantunan, baca Muqaddas.
Al-Muqaddas baca itu. Tuh. Pak, kalau Al-Muqaddas itu kan kadang-kadang harokatnya nggak ada, karena saya malah agak bingung saya. Saya bisa baca kalau ada maksimal itunya harokatnya. Karena memang Al-Muqaddas itu kan bahasa Arab asli. Saya punya soalnya. Iya, setengah gundul gitu loh. Setengah gundul. Jadi kita harus pernah mendengar pengucapan dan tajwidnya, baru kita bisa baca dengan. Itu dia. Aku sih jujur aja ya nggak bisa. Bisa sedikit yang baca harokat doang. Pak Abu, coba ini kalau digabungkan dengan Quran berapa itu yang Jibril mengatakan bahwa ini adalah anak yang suci itu, ya, yang Quran berapa? Ini kalau digabung anak yang suci. Iya. Oh, ini kali Nabi Isa adalah orang yang suci. Inilah anak yang suci. Bentar Bu ya. Saya kan nggak ingat tempatnya. Ini kalau digabungkan dua ini tunggang langgang mereka langsung. Waduh. Bahaya nih. Bahaya nih. 19 Bu. Wih. Serius sih ada ya? Ada, iya betul, ada. Yang suci cuma ya beda surat. Terpisah sama iblis. Qala innama ar-rasulu rabbiki li anakala gulaman Zakia. Udah Zakia. Artinya apa ini? Iya, dalam kurung Jibril. Loh, tadi nggak ada Jibrilnya kan ya? Nggak ada Jibril dalam kurung ya? Nggak apa-apa lah. Nggak ada loh. Qala inama nggak ada loh. Oke, nggak apa-apa deh. Ini dalam posisi dia pakai hijab ini Bu, dalam kurung ini. Oke, baik. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Oh, ini ya. Suci. Zakia. Bukan dari air yang hina. Zakia. Oh, Zakia suci ya Bu ya? Artinya ya? Iya. Zakia. Kan ada lagunya Zakia. Iya. Ya, Zakia. Ya. Muhammad ada nggak ayat dia sebagai nabi yang suci? Selain ini Bu, selain ini semua dari Saripati air yang hina. Buka Qiyas 32 ayat 8 Bu. Aduh. Ya, apa mana? Kita kalau urut-urutkan ini tumbang Bu. Tumbang. Apa? Surat berapa? 32 ayat 8. Surat 32. Ayat 8. Itu yang tadi itu Bu, Pak. Menurut penjelasan yang biasa dikaji saya, itu kan maksudnya suci di situ kan itu ada tuduhan dari Bani Israel bahwa Siti Maryam itu berzina gitu loh Pak. Ke situ kalau versinya di sebelah. Nah, di turun ayat itu makanya itu dikatakan bahwa Siti Maryam itu tidak berzina karena ini suci, anak suci dari Allah gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, mampu menciptakan manusia tanpa ayah, mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Di situ maksudnya. Kalau di setiap pemahaman saya dulu, jadi suci di situ. Iya, dari tuduhan-tuduhan itu gitu ceritanya. Ya, oke. 32 ayat 8 itu. Ya, oke. Ini. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina. Keturunan siapa ini? Adam. Oh, bukan keturunannya Maryam. Bukan Adam. Selain. Ya, selain Nabi Isa itu, Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi kan kita bisa gabungkan ini semua. Bahwa dia jalan yang lurus, dia itu adalah anak suci. Selain dia itu dari Saripati yang hina. Udah, termasuk siapapun, Muhammad sekalian. Nah, kalau ini semua dipahami mereka kan balik Bu, balik badan harusnya ya. Nggak memuja-muja orang yang dari Saripati air yang hina. Ya, oke. Iya, harusnya. Ini kan termasuk Muhammad toh yang dari Saripati yang hina. Ya. Oke. Ya, di situ kan selain Yesus itu kan selain Nabi Isa lah. Selain Nabi Isa itu kan dari Saripati air yang hina ya. Makanya ada kisah Nabi Muhammad itu dibelek jantungnya dicuci.
Nah, itu. dioperasi itu. Ya. Nah, itu untuk menjawab ayat ini, yang ini itu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah suci karena udah dicuci sama air Zam-Zam oleh Jibril. Jibril ya. Dongeng. Ibu belum dengar sejarahnya Zam-Zam. Ada kan kisah itu, pernah dengar kan Bu? Ada, iya itu. Yang dicuci sama air Zam-Zam itu. Tapi jadi kalau dilihat dari lokasi Zam-Zam, Ka'bah dan rumahnya Ibrahim, dan itu ketahuan bahwa itu banyak tidak benarnya cerita itu. Karena Zam-Zam sendiri juga sebenarnya diragukan bahwa Ismail itu sampai kehausan segala macam. Cuman 21 meter dari Ka'bah, gimana mau kehausan coba? Kan Zam-Zam itu kan gara-gara dia mengetukkan kakinya sehingga keluar mata air, ya kan? Riwayatnya kan begitu. Tapi ternyata simpang siur ya Bu ya. Riwayatnya simpang siur ya. Sumur Zam-Zam itu jaraknya dengan Ka'bah itu cuma 21 meter, sementara rumahnya Ibrahim itu di sebelahnya Ka'bah. Nah, harusnya Ismail tuh tinggal teriak, "Bapak aus!" Kedengeran pasti. Tapi begini Pak Abu, begini Pak Abu, saya coba memahami kebenaran mereka dulu Pak. Oke, anggap itu benar. Saya jadi berpikir begini. Berarti Ismail itu tingginya 1 cm Pak. Iya, jadi lama banget tuh sampai kehausan. Ya gitu Pak. Iya kan? 1 cm tingginya, jarak 21 meter itu jauh loh Pak. Berhari-hari. Berhari-hari jalan. Ya terpaksa begitu berpikir yang benarnya. Ini 1 cm. Gini ya Pak. Gini Pak Stegar gini. Kan nggak mungkin lah setiap kita ada kajian seperti itu ya, nggak. Nah, kajian mereka itu ceritanya begini. Jadi Nabi Ismail dan Siti Hajar itu dianterin ke tengah gurun Sahara, tidak ada air, tidak ada apa-apa, cuma pokoknya tidak ada apa-apa lah di situ. Jadi Nabi Ibrahimnya kembali ke Siti Sarah kembali ditinggal. Nah, jadi itu jadi Siti Hajar itu bolak-balik mencari air Zam-Zamnya belum keluar di situ. Udah berusaha bolak-balik dari Safa dan Marwah, baru keluar dari kakinya. Nah itu kajian di tempat itu tuh seperti itu. Bukan itu jarak dari Ka'bah cuma 400 meter. Sampai sekarang masih ada tuh barang. Kalau pernah ke Masjidil Haram itu kelihatan itu. Yang di pinggir itu di sebelah utara itu kelihatan Safa Marwah itu 400 meter dari Ka'bah. Safa Marwah. Iya 400 meter cuman. Tapi sumur Zam-Zam 21 meter dari Ka'bah. Dan Ibrahim meninggikan Ka'bah. Itu kan juga riwayat mereka, riwayat sebelah ya, riwayat Muslim ya. Jadi banyak ketidaksinkronan dengan kejadian fisik, apalagi dikatakan di Gurun Sahara. Gurun Sahara itu di Libya, Bu. Jauh amat itu, dilepas di tengah Libya sana. Di padang pasir. Sebelah baratnya Mesir. Padang pasir, Pak, bukan Gurun Sahara. Padang pasir, pasir semua. Ini besok harusnya Abu Subi nongol nih. Tapi ini loh, sebenarnya ada satu penelitian sejarah, ya. Waduh, tadi hilang nih punya saya. Oke. Halo. Ada itu, ya, Bu. Sekarang ada ya. Abu Subi besok nongol lagi dong, biar diskusi lebih panjang lagi sama Ibu Aminah. Oh ya, jadi ada satu. Soalnya gini tadi, beliau ini mau pengen tanya-tanya tentang bukti-bukti arkeolog Islam ini loh. Kenapa kok tidak pernah ada pembuktian, dan sebenarnya Islam dari mana? Jangan-jangan ini cuma hanya dongeng. Dia pengen tahu Abu Subi besok ya. Secara singkat ya Bu ya, secara singkat ya. Jadi secara begini, kalau di Islam kan dikenal 4 sahabat utama ya. Jadi ada Abu Bakar, Umar, ada Utsman, dan ada Ali ya. Mereka menjadi khilafah pertama ya, Khilafatul Rasyidin gitu loh. Kemudian kekuasaan kepemimpinan itu jatuh ke tangan Muawiyah. Nah pasti pernah dengar ya. Nah kemudian Muawiyah diserbu sama dari utara, dari Irak ya, yang namanya Abbasiyah, dari makin berkuasa. Nah kalau menurut sejarah, perpindahan Ka'bah itu
itu terjadi di zaman Abbasiyah. Muawiyah itu boleh dibilang sebagai sekte Kristen karena dari koin-koinnya dari sultan-sultannya Muawiyah ya itu bergambar salib, Bu. Itu ada di sejarah. Jadi koin-koin maksudnya mata uang kan, dan di situ dikatakan Muhammad tapi ada lambang salib. Memang ada satu alternatif histori ya yang mengatakan sebenarnya zaman Muhammad itu mereka itu sekte Kristen, cuman ya bidat gitu loh, bidat ya. Dan mereka seperti biasa waktu zaman dulu sekte Kristen juga tidak selalu akur, saling bertentangan. Dan orang Yahudi memang paling benci sama sekte Kristen bidat ya, karena mereka yang berada di tanah Al-Jazirah di Hijaz itu adalah bidat-bidat Yahudi juga. Jadi bidat-bidat yang diusir dari Yerusalem. Nah, itu kemudian mereka berkuasa dan Umar yang dikatakan sahabat Nabi itu menguasai Yerusalem. Makanya ada Masjid Umar ya, Bu ya. Bu Fat pasti pernah ke situ ya. Masjid Umar. Tapi enggak pernah tahu. Ada Masjid Umar itu di dekat dengan masjid, dekat dengan gereja tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Nah, itu ada ceritanya. Tapi kemarin belum sempat ke situ saya, Bu. Ada tempat kelahiran. Jadi belum kandang. Ke Yerusalem pernah, tapi untuk ke masjid itu enggak. Enggak. Itu dekat, itu kelihatan karena itu jaraknya ada 300 meter, kelihatan menaranya ya. Nah, tetapi yang merubah menjadi tidak Kristen lagi itu adalah Abbasiyah. Dan Abbasiyah itulah yang mengembalikan kepaganan dalam Islam. Makanya Hajar Aswad itu yang membawa siapa? Orang-orang Abbasiyah dari Irak. Sesuai dengan ajarannya mereka yaitu Al-Hubal. Gitu loh. Oh, jangan dibongkar semua dong Abu Subi, itu kan tuh besok itu. Ya, jadi ini yang dicari sama Ibu Putri yang dari kemarin itu Abu Subi. Abu Subi besok jam berapa bisa? Jangan terlalu malam seperti jam sekarang mau pulang baru nongol gitu lah, Bu. Oke. Tuh ya betul besok di itu deh. Ya. Panjang sih. Karena ibu aktif ya, jadi ada penelitian. Soalnya saya pernah di kuliah Pak dibahas itu perang Abbasiyah sama Bani Umayyah. Iya benar. Jadi Abbasiyah itu yang mengenalkan mencium Hajar Aswad, tawaf ya. Wah menarik ini. Besok nih temanya apa Bu? Besok temanya yang mau dibahas apa? Soal haji ya? Soal haji kan? Abbasiyah aja maksudnya itu. Oh Abbasiyah ya? Ya, sejarah Abbasiyah ya. Menggali kekhalifahan Abbasiyah karena banyak cerita tidak tersambung. Itu hampir 200 tahun. Kan. Itu bisa dilihat dari Al-Quran kuno ya. Jadi Al-Quran pertama. Ya, itu kan kita nggak usah ngomong Sanaa. Sanaa itu manuskrip Sanaa yang jadi Birmingham itu sebenarnya adalah. Ya, yang di Inggris itu Pak. Ya, itu adalah Kristen Aramaid. Jadi cuman ditimpa tulisannya ya itu istilahnya Aramaik Timur ya, Aramaik Timur ya, dalam bahasa Arab Syria, jadi bukan Arab Hijaz. Kelihatan dari hurufnya dan tulisannya, abjadnya agak beda. Nah, Quran yang berikut yang cukup lengkap itu adalah edisi Tokapi. Tokapi itu di Turki ya, disimpan dalam Museum Tokapi. Itu ternyata Quran itu hanya 32 surah. Kemudian kira-kira ada Quran itu terbitan kira-kira abad ke-7 ke-8. Kemudian abad ke-8 ada namanya Al-Quran Samarkand. Nah, Samarkand itu kira-kira abad ke-8 dan itu panjang surahnya 54. Kok nambah ya? Kok nambah ya? Jadi, nah, Abu Subi besok bisa bagi referensi buku-bukunya ya, Abu Subi ya. Misalnya gini. Yang ada di abad 7 itu ada berapa surah? Bu, saya besok di perjalanan. Oh, besok di perjalanan. Saya janji. Malam? Ya. Jadi
itu jumlah surat itu berubah. Di zaman Ottoman tuh baru 96. Dan akhirnya ketemu dengan yang pasti Kairo ini dikodifikasi ulang, ya, dikumpulkan ulang, itu jadinya 114 surah. Jadi menurut penelitian sebenarnya Al-Quran itu terbentuk dalam jangka waktu 200 sampai 300 tahun baru tersusun. Ya, jadi tidak. Kenapa? Ada pertanyaan yang juga cukup menggelitik tentang menurut standar narasi Islam bahwa Al-Quran itu diturunkan bertahap. Itu ada ayatnya juga selama 23 tahun kan? Berangsur-angsur. Melalui Jibril. Ini standar klasik Islam. Tapi kalau begitu, kenapa ada nuzul Quran? Nuzul Quran artinya apa? Turunnya Al-Quran kan? Turun sebabnya ayat. Iya. Itu yang ditanyakan saya ke suami saya, Pak. Iya, nuzul Quran itu, Mbak, gedebuk jatuh surah dari surga, dari itu bahasa apa? Ini bahasa Inggris mana sih, Pak, itu? Iya, tapi gedebuk itu bahasa Inggris mana lah? Standar narasi Islam itu dikatakan turun bertahap. Mana yang benar? Dan Muhammad lupa kapan sebenarnya nuzul Quran itu tanggalnya atau harinya. Makanya selalu dikatakan tengah-tengah kan, tidak pernah ada tanggal yang pasti. Itu kalau kita kaji secara mendetail. Kita baca asal nuzulnya, kita baca tentang riwayat-riwayat, juga kitab tafsir. Ya, itu sebenarnya juga tidak ada yang sama. Jadi pertanyaannya, apakah ada nuzul Quran itu? Kalau ada nuzul Quran, harusnya nggak boleh mengatakan bahwa turunnya bertahap. Abu Subi, artinya kalau bicara tentang nuzul, itu ada kaitan dengan sejarah dong. Dan sejarah harus bisa dibuktikan dong dengan arkeolog, betul nggak? Yang tapi tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada bukti arkeolog, bagaimana orang bisa mencari pemahaman Al-Quran dari nuzul? Kalau disebut nuzul sebab ayatnya turun, harusnya itu ada berkaitan dengan sejarah. Itu logikanya, kawan-kawan. Cuma yang jadi masalah adalah umat Islam itu tidak bisa berpikir sampai ke situ. Nah, logikanya. Justru dari situ sebenarnya dari penelitian sejarah, Bu, ya, yang saya baca, justru malah dipertanyakan sebenarnya Muhammad itu sosoknya pernah ada apa enggak? Nah, itu dipertanyakan Ibu Putri ini loh. Makanya maksudnya gini loh, Bu. Maaf ya, ini karena berhubung udah malam, saya harus sudah pulang. Jadi besok dilanjutkan. Nah, Abu Subi kalau memang besok nggak bisa, ya berarti besoknya. Saya besok mungkin tadi ada usulan untuk ngebahas Ustadz yang cabuli santrinya lagi. Aduh, itu mah dalam setahun udah berkali-kali itu kasus kayak gitu ya. Iya. Nah, itu mengerikan sekali. Mungkin besok bahas ke situ kali ya. Terus tadi ada yang ngasih tahu saya, Ibu Putri bilang katanya nanyain boleh gereja nggak gitu ya? Bener ya? Nanya gitu. Pernah sih. Pernah, maksud saya boleh nggak pakai kerudung? Kalau pakai kerudung. Boleh. Ibu Putri masih berhijab, masih? Ya kan ngajar, Bu, guru agama saya. Oh iya, jangan lupa saya. Oh, tolong. Iya Bu, bener-bener. Boleh, nggak masalah. Email resmi saya, Bu, email resmi saya itu memang ada di sini. Makanya pakai email ini lain. Iya, private. By the way, Bu Putri, nggak ada masalah di gereja. Senior di sini tuh boleh pakai cara pendek, Bu. Jangan pendek, pakai pendek. Artinya gini. Suaranya jauh tadi, suaranya gimana? Iya, artinya ke gereja nggak ada halangan untuk berjubah, yang penting sopan. Cuman masalah budaya ya kalau di Indonesia. Kalau di California waktu sana panas, itu mahasiswa ke gereja pakai cara pendek, Bu, pakai tank top, dan tidak mengganggu pemandangan karena mereka berpikirnya beda. Cara pandangnya udah beda. Udah beda ya. Kalau di Indonesia nggak ada masalah, ibu berkerudung. Cuman masalahnya nanti bisa distigma, difitnah, Islamisasi, Kristenisasi. Nah itu yang menjadi kekhawatiran gereja dengan kehadiran orang berjilbab karena dipolitisasi terus nih masalah agama di Indonesia. Jadi saya sarankan berhikmat aja, Bu. Kalau masalah pakaian berkerudung nggak ada masalah. Ya, ini kan pertanyaan beliau memang masih berhijab gitu, nggak masalah. Nggak masalah kok. Kalau gereja itu menolak nanti Ibu kasih tahu saja. Ibu
Jadi bukan Ya. hijab syar'i, tapi hijab Bukan Pak. Saya ini hijab brutal. Maksudnya Hijabnya masih syar'i ya? Masih syar'i kan? enggak. Kalau saya masih celana juga, celana panjang. Oh, nggak apa-apa, banyak kok. Waktu saya ada pertemuan dengan para murtadin itu dari Lampung, dari mana-mana itu masih pada ada yang bercadar masih. Jadi memang masih saya banyak sekali yang masih berjilbab. Saya nggak pernah Bu pakai yang gamis-gamis gitu. Soalnya nggak masuk di tomboy akal. itu Ya, kalau naik motor itu gimana gitu kan bisa celaka. Bodoh amatan. Tapi Ya pakai sering daleman lagi kan Bu, kebanyakan tuh saya perhatikan. nggak bisa ribet buat saya, mendingan mendahulukan keselamatan. Kemarin siang lagi makan nih, saya ceritanya makan. Nah, terus udah gitu saya ada ibu-ibu bertiga pakai berempat pakai cadar semua kan. Saya perhatikan nih, coba saya tunggu mereka sampai makan kayak mana gitu kan. Yang dua dilepas waktu makan, tapi yang dua tetap aja ribet begitu kan dalam hati saya. Ya ampun Tuhan. Lagi pula pas lagi dibuka, alah jelek-jelek begitu, siapa yang nafsu juga lihat mulutnya ya kan, ngapain ya mesti ditutup-tutup ya kan? Gitu loh maksudnya. Makan mesti ribet banget gitu. Padahal kalau dilihat asbabun nuzulnya tentang cadar itu gara-gara si Umar itu ngintip. Nggak tahu kali Pak, mungkin pada nggak tahu. Kalau saya gini Bu, mungkin orang menganggap Islam liberal gitu. Saya kalau itu mencelakakan, masa iya sih Tuhan nyuruh kita celaka gitu? Saya nggak mau. Pada saat itu Allah berpikir nggak ada motor Bu, taunya onta. Jadi nggak bakal jadi empat. Nggak bakal jadi empat. Ya kalau dilihat sebenarnya dari asbabun nuzulnya bahwa itu kan usulan Umar. Umar nyuruh pakai penutup kepala agar tidak dikenali. Tapi Muhammad waktu itu diem aja. Baru setelah didesak berkali-kali, baru Muhammad turunin ayat tentang hijab itu. Tutuplah wahai istri orang mukmin, segala macam. Ibu tahulah ayatnya itu. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara si Umar itu ketahuan melihat memergoki Saudah lagi buang air besar. Artinya itu WC portable, dong Pak. Memang waktu itu WC Bu, portable memang namanya. mereka itu Ini Pak, satu lapangan. masalahnya Pak, ya gini ya, masalahnya di fikih itu perempuan yang tidak berhijab yang lebar begitu, yang cuma mata doang, itu memang ada fikihnya dan ada ancamannya di situ. Jadi perempuan itu seluruh anggota tubuhnya aurat kecuali waktu sholat doang. Nah saya kalau misalnya suka ada yang negor tentang busana saya sering nantangin, gimana seorang perempuan atau seorang ibu rumah tangga dengan pakaian seperti ini nganter sekolah ke anak lah, belanja, ngurus rumah, ngepel ini itu, apa segitunya gitu. Bodoh amat, kadang saya suka gitu, bodoh amat, terserah mau menilai pakaian saya silakan. Saya suka gitu, suka kadang berantem gitu. Ya udah ribet lah saya gitu. Ya Tapi udah kalau ibu pengajar, ibu pengajar berarti ustazah kan, ibu pengajar ngaji kan, pengajar agama. Berarti gimana dong ngajarin murid? Sekolah, saya sekolah. Anak sekolah Bu, bukan ustaz. Guru agama. Guru agama di negeri apa swasta? Swasta saya. Jadi sebenarnya Bu ya itu fikih itu tergantung mazhab Bu. Iya. Madhabnya Syafi'i ribet. Nah, Syafi'i itu adalah termasuk mazhab yang paling keras ya. Yang sunat cewek juga dari Syafi'i kan itu? Iya. Terhadap wanita paling keras terhadap segala macam aturan. Kalau Maliki justru malah lebih santai ya. Itu di Saudi malah Maliki, mereka piara anjing oke aja tuh, malah ada balap anjing di sana. Iya kan kemarin saya bilang orang saya di Mesir aja banyak orang pada punya anjing kok muslim. Iya, orang Turki itu kan orang-orang Maliki semua. Jadi mazhabnya itu yang menentukan fikih. Jadi sebenarnya fikih itu adalah kajian dari Al-Quran menurut pandangan mazhabnya. Itu bisa berbeda-beda gitu loh. Syafi'i itu paling ribet dan paling susah Pak. Iya, paling susah, paling ribet, paling ribet, paling agak keji ya kan, nama sunat cewek kan. Waktu itu saya ketemu Muslim Padang, ketemu Muslimah Padang, ketemu langsung. Dia ngomong sama saya, katanya, tahu nggak? Kalau kamu muslim beneran muslim, berarti
harus sunat perempuan. Kata siapa Bu? Di mana ayat Quran tuh perintah harus sunat? Saya bilang ada kok di Quran. Kasih Bu ayatnya, kasih ke saya deh. Saya bilang gitu. Nanti deh ada tuh saya kasih, sampai sekarang nggak ada kasih. Nggak ada Bu, nggak ada ayat itu, nggak ada. Aduh, saya bilang sunat perempuan, sunat perempuan. Katan atau khatan di Al-Quran itu tidak bisa ditemukan, tidak ada. Cari aja kalau nggak percaya. Cari dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas. Cari kata kita. Nggak ada. Nggak ada. Orang ini ngomong sholat, apalagi sunat perempuan. Ya. Nggak ada. Saya bilang itu ada di mazhab. Itu di hadis, di tafsir dan fikih gitu loh. Nah, mereka kan bilang milah Ibrahim, ya kan Bu ya? Itu kita semua tahu lah. Ngakunya, kenapa kamu sunat? Ayatnya mana? Oh, kita mengikuti milah. Nah, saya pernah tanya. Sekarang gini, kalau itu milah Ibrahim, mana ayat-ayatnya yang milah Ibrahim memerintahkan harus seperti agama Ibrahim? Isinya apa? Nggak ada Bu, nggak ada. Jadi hanya merupakan kajian-kajian para ulama. Oh, ada hadisnya bahwa Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun dengan menggunakan kampak. Nah, kalau betul-betul mengikuti milah Ibrahim, harusnya semua laki-laki disunatnya usia 80. Bukan 12, bukan 10. Karena kalau orang Yahudi disunatnya usia 8 hari. Nah, itu yang diperintahkan oleh YHWH kepada Abraham. Jadi Ishak itu disunat pada usia 8 hari. Dan perintah sunat itu atau perjanjian sunat itu berlaku untuk keturunan dari Abraham. Jadi anaknya yang dianggap anak dan orang-orang yang lahir dalam kemahnya atau budak-budaknya yang ada di kemahnya. Tetapi keturunan budak itu kalau sudah tidak tinggal di kemah Abraham, sudah terbebas dari kewajiban sunat. Itu tadi juga dipertanyakan sama si Hilmi tadi itu. Saya udah jawab. Dia bilang, ini sunat juga katanya dari milah Ibrahim. Nah, sebenarnya itu juga menjadi suatu pertanyaan karena antara Islam dengan Ibrahim itu terpisah kira-kira 2500 tahun. Jadi ya tidak ada hanya melihat orang Yahudi menyunatkan anaknya usia 8 hari. Kemudian mengikut seperti itu seakan-akan agar samawinya terpenuhi. Jadi bisa dianggap sebagai agama samawi karena mengikuti Abraham atau mereka katakan Ibrahim. Nah, di situ banyak pertentangan karena ajaran Abraham yang menurut Yahudi yang menurutkan menurutkan agama Yahudi dari Ishak dan keturunannya itu sunat selalu 8 hari. Itu aturan Yahudi sampai hari ini. Sampai hari ini. Bayi usia 8 laki-laki, bayi laki-laki usia sampai 8 hari harus disunat oleh rabi. Dan itu mereka masih melakukan adat Yahudi itu, baik Yahudi yang istilahnya yang ortodoks, non mesianik maupun Yahudi yang telah menerima Mesias juga tetap karena dianggap itu suatu hukum adat. Itu. Sekian video kita hari ini. Kiranya melalui video ini kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dan setiap hari kita akan membaca dari setiap kitab yang akan kita baca sebanyak 3 pasal. Khususnya pada kesempatan ini kita akan kembali membaca Alkitab dari kitab Bilangan pasal yang ke-34 sampai kepada pasal yang ke-36. Kiranya melalui setiap pembacaan Alkitab hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, terlebih kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah, dan buahnya itu tetap. Bilangan pasal 34. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa,
Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir yang berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zerat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hazar Enan, itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turunlah lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin, itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi dan yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusaka, juga suku Manase yang 1/2 itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko di sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Itulah nama orang-orang itu dari suku-suku Yehuda: Kaleb bin Yefune dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yokli dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manase seorang pemimpin, Haniel bin Efod, dan dari suku Bani Efraim seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan, dari suku Zebulon seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah, dari suku Bani Isakar seorang pemimpin, Paltiel bin Azan, dari suku Bani Aser seorang pemimpin, Ahihud bin Shelomi, dari suku Bani Naftali seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Bilangan pasal 35. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko, perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling.
Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengahmu. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Dan seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu, juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umum mengadili orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah.
sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagi turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah menajiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengah aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Bilangan 36. Syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum keturunan Yusuf, dan berbicaralah di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku Israel, kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafedat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami yang akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kembali kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafedat, bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti ini diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafedat. Maka Mahala, Tirza, Hokla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafedat kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko.